Baiklah, setelah tadi kita bahas tentang pengertian dari limit fungsi aljabar, kemudian sifat-sifat dari fungsi aljabar. Nah, sekarang kita mau mulai masuk ke penyelesaian dari fungsi aljabar itu sendiri. Nah, jika kita kategorikan untuk hasil dari limit fungsi aljabar, hasil akhirnya ya, itu ada dua macam. Ada bentuk tentu, ada bentuk tak tentu. Bentuk tentu maksudnya bagaimana? Bentuk tentu ini maksudnya bahwa nilai limit fungsi aljabarnya adalah berupa bilangan. Misalkan, bilangannya boleh positif, boleh negatif ya. Ini bisa plus minus A. Atau misalkan plus minus pecahan P per Q. Dengan Q-nya nggak sama dengan 0 ya. Atau ini hasilnya mungkin 0, atau mungkin hasilnya tak hingga. Ini dikatakan sebagai bentuk yang tentu. Kalau tak tentu, ini bentuknya 0 per 0. Karena nggak boleh ya bentuknya 0 per 0. Kenapa? 0 dibagi 0 hasilnya nggak jelas. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama misalkan, limit X mendekati 1 untuk 5X pangkat 3. Berdasarkan sifat tadi ya, ini kita cukup substitusikan bahwa 5 dikali 1 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 1 isinya adalah 5. Nah, ini masuk sebagai bentuk tentu. Dia sebuah bilangan. Sekarang soal yang kedua, misalkan limit X mendekati negatif 1. Nah, kita mulai pakai negatif ya. Untuk 4 min 3X per min 2. Jadi, seperti yang tadi di peta konsep dikatakan bahwa lakukan dulu substitusi aja. Berarti ini 4 dikurangi 3 dikali min 1 itu min 3 ya. Min 3 per, misalkan ini mau pakai X nih ya. Berarti ini min 2 dikali min 1 isinya berapa? Min 2 dengan min 1? Min sama min ya, jadi plus. Jadi ini isinya adalah plus 2 sama dengan 4 ditambah 3, 7 per 2. Bentuknya tetap tentu dengan bentuk pecahan. Jadi kalau yang awal bentuknya hasilnya bilangan bulat, yang kedua bentuknya pecahan. Atau yang ketiga, misalkan contoh lain. Limit X mendekati 3 untuk 2X min 3 per X min 3. Nah, 2X min 3 itu berarti 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 dikurangi 3 per 3 min 3. 2 dikali 3 itu 6. 6 min 3 per 3 dikurangi 3, 0. Bilangan dibagi 0 sehingga ya. Oke. Sekarang kalau misalkan terakhir contohnya limit X menuju 1 untuk 4 min 4X per 3X. Misalkan 4 dikurangi 4 dikali 1 4 ya, per 3 dikali 1 3. Jadi 4 dikurangi 4 0 per 3. 0 dibagi 3 berapa? Nggak ada dibagi 3. Yang nggak ada berarti isinya 0. Nah, untuk bentuk-bentuk seperti ini 5, 7 per 2, tak hingga 0 termasuk sebagai bentuk tentu. Artinya apa? Ketika disubstitusikan menghasilkan bilangan tak tentu seperti bilangan tentu seperti ini, maka selesailah. Tidak perlu kalian mencari pemfaktorannya atau mencari kali sekawannya. Jadi selesai sampai substitusi. Kalau selesai sampai substitusi, selesai. Tapi jika disubstitusi hasilnya 0 per 0, maka harus kita nanti masuk ke bentuk yang lain. Apakah itu difaktorkan
atau dengan kali akar sekawan. Ya, kita akan bahas di video yang kedua ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi pembahasan yang tentu, sekarang kita masuk yang tak tentu. Cara menyelesaikan limit fungsi aljabar itu ada 3 ya. Dari peta konsep kita peroleh ada substitusi, memfaktorkan, dan akar sekawan. Sebelumnya dibahas bahwa cara substitusi itu tinggal masukin angkanya aja. Kalau dia mendapatkan hasil yang tentu, nah kalau hasilnya tentu ya kayak yang tadi, bilangannya 5, 7/2, hingga 0, maka selesai. Tapi ketika disubstitusikan menghasilkan 0/0, maka ada langkah lain yang perlu kita lakukan. Apa? Bisa memfaktorkan, bisa mengalihkan akar sekawan. Kita ambil contoh. Ambil salah satu soal ya. Misalkan begini contoh soalnya. Kita diminta untuk mencari nilai limit X mendekati 2 untuk X pangkat 2 min 4 per X min 2. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa lakukan dengan cara pemfaktoran dengan cara substitusi terlebih dahulu ya. X kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat itu berarti 4 ya. 4 min 4 per 2 min 2, ini berarti 0/0. 0/0 adalah bentuk yang tak tentu. Sehingga harus difikirkan apakah menggunakan cara memfaktorkan atau menggunakan cara kali akar sekawan. Kita harus punya kecurigaan ya di sini ya. Kecurigaan dalam artian menganalisa soal. Nah, di soal ini ada bentuk kuadrat. Nah, kalau kuadrat dekat-dekatnya dengan apa sih? Dengan pemfaktoran ya. Maka yang atas kita faktorkan tuh. Kalau yang bawah udah jelas X min 2. Nah, ketika yang bawah X min 2, buatlah kecurigaan lain bahwa pemfaktorannya pasti yang di atas pun ada X min 2-nya. Tinggal kita cari satu lagi apa gitu. Ini X kuadrat ya, berarti X dikali X lagi. Kemudian negatif 4 dibagi negatif 2, itu berarti plus 2 ya, positif 2. Nah, dari sini X min 2 dengan X min 2-nya sama kan ya? Bisa kita coret atau artinya dia dibagi hasilnya 1 sehingga nilainya limit X mendekati 2 untuk X plus 2. Kalau sudah seperti ini, substitusikan lagi nilainya, limit X mendekati 2-nya menjadi 2 tambah 2. Jadi limit X mendekati 2 untuk 4. Sesuai dengan sifat limit tadi, ini hasilnya adalah 4 ya. Begitu. Ini salah satu soal yang diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Semoga bisa difahami. Nanti kita ambil contoh yang keduanya ya.